Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham S Hardware atau ACES, oke? Sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan analisa dari time frame monthly. Ini untuk skalanya, ini saya pakai skala logaritma ya, oke? Kita mulai dari analisa Ichimoku. Di sini kita bisa lihat Senko Span B-nya ini agak flat tapi cenderung turun. Terus Senko Span A-nya turun, Kijun Sen-nya flat tapi Tenkan-sen-nya turun. Oke. Chikou ini juga udah di bawah candle ke-26 sebelumnya. Secara keseluruhan di monthly ini udah bearish. Oke, kita cek di weekly. Weekly kita bisa lihat di Senko Span B-nya flat, A-nya turun. Kijun Sen-nya juga flat tapi Tenkan-sen turun juga. Oke. Terus Chikou-nya di bawah candle secara keseluruhan ini juga masih bearish, oke. Dia bearish tapi emang sebelumnya sempat terkoreksi aja. Nah, ini ada tanda-tanda kalau dia akan melanjutkan penurunannya, oke. Nah, terus kita cek di daily. Daily ini lebih ke sideways ya. Lihat, Senko Span B-nya udah flat, A-nya ini walaupun turun, tapi Kijun Sen ini masih di bawah Tenkan Sen, oke. Walaupun Tenkan Sen-nya ini udah mulai turun ya. Nah, Chikou-nya di atas candle ini secara keseluruhan daily ini masih sideways. Untuk resisten di daily ini ada di 1185 sama supportnya ada di sini. Berapa nih? 9.700, oke? Atau angka psikologinya lebih tepatnya di sini sih. Mendekati 1000 lah supportnya, oke? Nah, tapi secara keseluruhan kalau dia sideways lebih cenderung kemana? Kalau menurut saya ini lebih cenderung ke bearish, oke? Nah, walaupun dia masih sideways ya, selama dia nggak tembus support sama resistance, dia hitungannya di daily ini masih sideways, oke. Nah, jadi secara keseluruhan kita udah tahu nih, oh, di weekly monthly ini sebenarnya bearish, cuma kebetulan ada koreksi ke atas saja kalau kita lihat dari weekly, sehingga di daily kita ngelihatnya sebagai sideways, oke. Nah, selanjutnya kita coba analisa dengan Elliott Wave. Nah, kita langsung gabungin sama momentumnya ya. Nah, kalau Elliott Wave, kan kita lihat, oh, ini kok kayak 1, 2, 3. Tapi kalau yang menurut saya ya, ini lebih tepat kalau kita counting ini. Ini kenapa satunya nggak ada? Karena kalau menurut saya, ini mirip ketika ini kayak sebenarnya satunya ada, tapi satunya ini sebelum dia IPO. Kayak gitulah hitungannya. Walaupun ini nggak usah terlalu kita pusingin ya, karena ini kan udah lewat. Kita cukup fokus di sininya sebenarnya. Fokus ke sejak penurunannya, itu di mana? Di sini kan. Nah, kita fokus ke ini penurunannya. Penurunannya ini kan A, B, sekarang ke C. Oke. Yang kita fokus ini, C-nya apakah udah selesai? Yang bagian sini, ini nggak usah terlalu pusingin. Nah, sekarang kita mau cari apakah C-nya udah selesai. Kita zoom di weekly. Kalau weekly, ini kan A-nya ini kalau kalian lihat, ini A-nya ini juga adalah ABC, oke. A, B, C, atau bisa W, X, Y, oke. Karena dia ada 3 gerakan utama, oke. Dia bisa ABC, atau bisa W, X, Y, oke. Nah, setelah dia 3 gerakan, dia bentuk A, berarti apa? Kalau A-nya 3 gerakan, berarti C-nya ini pasti 5 gerakan. Cuma ini artinya dia flat, oke. Terus B-nya nggak break candle apa yang nol ini, berarti ada kemungkinan dia regular flat, oke. Nah, untuk regular flat kalian bisa targetin tarik Fibonacci external retracement dari A ke B, oke. Nah, itu harusnya nggak akan nyampe ke 61,8, oke. Nggak akan nyampe di sini. Nah, terus di mana lagi? Kita sebelum Fibo ya, kita lanjut ke ininya dulu, ke C-nya dulu. C-nya apakah sudah selesai? Cek kalau dia flat, kan berarti C ada 5 gerakan kan? Harusnya ada, ini bisa 1. Terus mana? Ini bisa 2. Ini bisa 3. Bisa, karena 4-nya belum selesai. Berarti 3-nya belum selesai. Ada 4 nanti, dan ada 5. Oke? Kita zoom ya. Nah, apakah ini benar 3? Kalau misalnya ini 3, kan berarti ini harus impulsif kan? Nah, bisa jadi ini
Gini, sebenarnya lebih tepat di sini ya, kalau dilihat ya. 1, 2, terus 3, ini 4, dan sekarang 5. Duanya lebih tepat di sini. Oke. Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5-nya udah mirip sama yang Ichimoku kan, yang tadi gini. Oke. Yang jelas kita udah tahu, oh ini bakal turun. Oke. Nah, kalau dia 1, 2, 3, 4-nya kayak gini, berarti 2-nya di sini sebenarnya. Nah, jadi 2 yang ini dulu, yang dia udah turun 1. Terus 2-nya ini lebih ke flat lah. Oke. Nah, terus 3 sekarang ke wave 3, oke. Nah, di mana ini kita cek ya, apakah yang 1, 2, 3 ini apa sesuai dengan aturan Elite Wave. Kita cek ini patokannya ini satunya, oke. Nah, kalian lihat ini 4 yang di sini itu nggak nyampe ke 1 ini, oke. Jadi sebenarnya ini masih valid. Pertama, 3 nggak, bukan yang paling pendek. Kenapa? Karena 1 lebih pendek. Kedua, wave 4 tidak masuk ke area wave 1, oke. Dan ini nggak masuk. Berarti ini masih valid ya, yang merah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang targetnya ke 5 kan. Nah, pertanyaannya sekarang, 5-nya tuh berhenti di mana? Nah, terus kalau untuk tahu 5, oh ya, sebelum itu, untuk konfirmasi ya, biasanya kalian lihat cek di momentumnya juga. Ini momentumnya berarti ini 1 kan. Ini 1, ini momentum 2-nya sampai di sini. Terus momentum 3, 4, dan sekarang nanti ada 5. Berarti ada kemungkinan ketika dia sampai 5 nanti, 5 yang merah ini alias 3 biru ini selesai, dia akan naik ke 4, oke. Dan ketika naik ke 4 ini kemungkinan akan ada bullish divergence nantinya, oke. Karena 3 ke 5 ini biasanya emang ada bullish divergence nanti, oke. Jadi kalian kalau misalnya emang mau rencanain trading jangka pendek, ini mau manfaatin wave 4 ini, berarti kalian sebenarnya harus tunggu ini wave 5-nya terkonfirmasi, oke. Nah, kalian harus tunggu swing low-nya terkonfirmasi, baru nanti di stochastic sini itu ada golden cross. Ketika dia golden cross, itu harusnya akan terbentuk bullish divergence. Nah, itu saatnya untuk kalian ambil posisi kalau misalnya mau manfaatin wave 4-nya ya. Oke. Tapi kalau misalnya emang nggak mau manfaatin wave 4-nya, ya udah berarti tunggu lebih bawah lagi di C atau di ujung wave 5 biru ini, oke. Nah, nah, sekarang kita mau cari targetnya dulu ya. Nah, momentum kita hilangkan. Pertama kita mau cari target ini. Ini ada di mana? Dan kedua kita akan cari ini ada di mana, oke? Nah, kalau untuk yang pertama wave 5 merah ini, kita coba tarik Fibonacci dari sini. Patokannya dari Fibonacci yang merah-merah ini aja dulu. Nih, ini dari sini ke sini, external retracement. Terus kita proyeksikan panjang wave satunya ke 4. Oke. Terus proyeksikan panjang 1 ke 3 ke 4 sama mana lagi? Kita juga bisa proyeksikan panjang ini 3 ke salah. Ini ya. Panjang 3 proyeksikan ke 4 juga, oke. Nah, terus biar lebih detail, saya mau proyeksikan panjang ini. 1 ke 3 ini, oke. Nah, maksudnya 1 yang ini. Ke sini, proyeksikan ke awal 3. Sama external retracement-nya, coba ya. Ini nggak usah lah external retracement. Oke. Nah, kalau kayak gini kita udah dapat nih. Oh, banyak cluster nih, kan. Cluster yang paling mendekati apa? Mungkin ini ya. Sini sampai sini. Sebenarnya sini juga ada cluster sih. Nah, bisa jadi pertama dia di sini. Ini ada di 900 ya. Kita langsung ambil range-nya aja ya. Nih. Jadi ada kemungkinan target wave 3 ini sebenarnya dia mau arah ke 900. Apalagi ini ada angka psikologi kan, 900.
900. Oke, kita cek ke sampingnya. Ini dulu ada best. Lihat, dia rally best, lanjut rally. Oke. Nah, jadi 900 selain angka psikologi dan Fibonacci ini juga bisa jadi eh, tempat berakhirnya wave 3. Oke. Nah, terus selanjutnya wave 5 ini gimana? Oke. Wave 5 ini kita tariknya dari ini A ke B sini yang besar kan. Terus selanjutnya apa? External retracement dari sini, ekstensi maksudnya. Sini ke sini. Oke. Nah, kita lihat, oh ini ada cluster nih. Nah, dapatkan. Oke, arahnya kemana? 800. 800. Oke. Terus apa lagi? Berarti kalau kayak gini, kita udah dapat nih. Oh, target target penurunan akhirnya itu sebenarnya arahnya ke 800 secara teknikal ya. Kenapa? Karena ini juga kalau dilihat sampingnya, ini juga 800 ini dulu jadi support yang cukup kuat untuk S hardware ini, oke. Jadi kita bisa pertimbangkan di area support 900 sama support 800, oke. Nah, pertanyaannya nih sekarang, kalau misalnya dia tiba-tiba naik gimana kan? Kalau dia tiba-tiba naik, oke, misalnya dia tiba-tiba naik, jadi dia nggak turun seperti yang saya bilang sebelumnya, berarti sebenarnya ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, oke. Kalau misalnya dia tiba-tiba naik, tanda analisa ini gagal ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, ini kalau S hardware bisa sampai ke 1190. Oke, yang ini. Template invalidation level. Nih, oke. Ini skenario yang biru ini akan valid kalau dia nggak sampai ke ini, invalidation levelnya sebelum 5-nya terjadi, oke. Nah, tapi pertanyaannya kalau misal dia langsung naik, oke. Kalau dia langsung naik, berarti kita ada skenario merah, yaitu ini sebenarnya bukan ABC, tapi W, X, Y. Kalau misalnya ini WXY, berarti ini langsung dia naik. Salah. Oke. Nah, ini akan langsung naik. Dan dia akan break, enggak juga. Ya, dia kemungkinan akan break. Pertama, dia pasti break Kumo daily. Kedua, dia akan break ini, 1190 yang sebagai resistannya sekarang, oke. Nah, jadi selama harga nggak break ke atas ini wave 4 ini masih valid, oke. Atau yang garis biru ini masih valid. Nah, itu. Itu untuk skenario jaga-jaga kalau misalnya dia langsung naik ya. Tapi seperti yang kita tahu, secara Ichimoku aja kita udah tahu kalau sebenarnya dia bearish, oke. Jadi skenario utama kita tetap ini yang biru ini. Nah, skenario cadangannya itu kalau dia break ke 1190, oke. Nah, cuma kalau misalnya dia break ke 1190 itu baru nanti akan saya update. Tapi selama belum break, skenario utama masih tetap ini, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kita apakah benar dia sampai ke sini? Makanya kita cek ini secara fundamental. Oke, kita cek total ekuitas tahunan, terus EPS tahunannya juga. Oke, momentum saya hapus dulu. Nah, kita zoom out. Nah, di sini kita bisa lihat, oh, S hardware ini ekuitasnya ini hampir selalu naik. Oke, ekuitas hampir selalu naik, bahkan naik tiap tahun. Nah, yang masalah itu sebenarnya EPS-nya. EPS-nya sebenarnya dari dulu dia naik terus nih EPS-nya. Tapi sejak pandemi corona, dia turun drop di 2020, dan di 2021 ini belum ada kenaikan yang, malah di 2021 ini drop lagi, oke. Nah, itu sebabnya ketika harga drop di corona, ketika recovery, ternyata tidak sesuai ekspektasi nih. Ternyata 2020-nya tuh drop jauh. Makanya dia lanjut penurunan, apalagi ketika tahu di 2021 ini drop lagi, dah makin jatuh aja kinerjanya, oke. Jadi secara keseluruhan, sebenarnya dalam jangka panjang, S hardware ini masih bagus karena ekuitasnya naik terus. Tapi permasalahannya adalah ketika corona sampai sekarang dia belum bisa melakukan recovery. Makanya harga sahamnya itu
cenderung turun mengikuti uh, ininya penjualannya atau labanya, oke? Nah, terus kita mau cek ini apa PBV, sama kita mau sekalian ini ya lihat pairnya. Terus PBV seperti biasa saya akan gabungin sama Bollinger Band. Ini pindah ke panel yang telah dibawa, buka setting, panjangnya 260 ya, sumbernya pakai PB ratio. Terus ini mau saya hilangin. Oke. Nah, kalau udah gini gimana? Secara PBV ya, S hardware ini di bawah rata-rata, bahkan cenderung lebih murah dari inilah, bahkan di bawah Bollinger Band-nya, oke, lower band-nya maksudnya. Oke, jadi hitungannya kalau dinilai dari PBV aja, ini sebenarnya murah S hardware. Tapi perlu kita ingat, kalau murah di sini itu sebenarnya PBV-nya masih 3,26. Apakah itu murah? Secara psikologi, ya kalau dibilang murah juga enggak ya. Kan kayak kita modal 1.000, tapi kita bayar 3.200. Apakah itu murah? Ya harusnya secara psikologi enggak juga sih. Oke. Terus kita lihat nih PI rasionya. PI rasio ini tuh ketika dia recovery setelah corona, maksudnya recovery harga ya, bukan bukan recovery penjualan. Nah, itu bikin PI-nya tuh naik drastis. Makanya ketika tahu penjualannya turun, makanya harga itu akan mengikuti akan melanjutkan penurunan, oke? Biar PI-nya tuh nggak setinggi yang dulu. Ini bahkan sampai nih 40-an. Padahal rata-rata PI-nya itu cuma di sekitar plus minus 20, oke? Nah, cuma perlu diingat karena PI 2 PI 25 itu juga ya bisa dibilang tinggi, ya lumayan lah ya kalau menurut saya. Kalau menurut saya pribadi ini juga agak tinggi sih PI-nya, PBV-nya juga masih agak tinggi. Terus targetnya kemana? Kalau misal dia ini. Nah, mungkin dia masih akan turun. Cuma kita mau cek ini. Sejak IPO, ini rata-rata PBV-nya berapa nih? Sini sampai di sini kan. Nih ada, saya mau sampai di sini aja. Oke, biar datanya tuh sini nggak terlalu bias. 700 bar, oke. Saya mau buka Bollinger Band, kasih 700. Terus saya mau cek lower bandnya, oke. Oke, nah. Kalau kayak gini, kita bisa lihat nih. Sepanjang S hardware ini IPO, rata-rata PBV-nya itu ada di 5,44 di sini, oke. PBV sekarang itu ada di 3,26. Tapi cenderung murah sejak IPO sampai sekarang itu kalau dia bisa nyentuh 2,12, oke. 2,12 itu berapa? Kalau misalnya harga sekarang ya, 1045 dibagi PBV sekarang itu 3,26, terus dikali sama 2,12. Berarti ada di ini, koordinat 6,680. Nah, oke. Jadi kalau misalnya ini apa PBV-nya ini mau sampai ke cenderung murah sejak IPO sampai sekarang, dia berarti harus sampai ke sini apa targetnya ke 680. Oke. 680 ini apa kadang angka psikologi ini ya dekat-dekat support lah. Bisa dibilang kalau kita perbesar range-nya ya. Ini support klasik yang ada di sini di 700 ini. Ini akan jadi support yang sangat kuat sebenarnya. 700. Oke. Jadi kalian perhatikan aja angka psikologinya ya, 900, 800, dan 700. Tapi secara teknikal, kalau yang kita dapat yang tadi, kemungkinan besar ya, dia akan terpantul berakhir di 800, oke. Nah, walaupun kita 900 dan 700 ini jaga-jaga aja, cuma target utama kita sebenarnya ada di ini, 800, oke. Nah, target penurunan utama. Tapi jaga-jaga ini sebenarnya dia bisa berhenti di 900 atau di 700. Oke. Nah, terus jadi gimana kesimpulannya? Jadi untuk as hardware, tren masih turun.
target penurunan utama di 800, tapi jaga-jaga di 900 atau 700.